Jadi yang pertama ada lulusan Stopia ini kan bagus dulu. Lulusan Stopia ini memiliki peran penting dalam membantu kesehatan masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu. Selanjutnya ada orang lulusan Stopia ini namanya Marie Thomas yang lahir di Ligopang, Minahasa, Sulawesi Utara pada 17 Februari. Selanjutnya, wah ini mirip-mirip guys. Oh iya Hombar. Selanjutnya ia akan melanjutkan studi ke Belanda dan meraih gelar ini pada 1914, 2 tahun setelah yang di sebelah itu ternyata bukan Jember guys. Hari ini dia setelah lulus terus menikah sama Anna Waro menemani istrinya ke Belanda. Oh berarti dia nikah sama orang Belanda guys. Selanjutnya ada Jonas Andreas Atoumete yang merupakan seorang ahli geologi Indonesia guys. Nah di sebelahnya ini ada patung produk Jonas Andreas Atoumete dan ini ada meja dan kursi Dr. Atoumete. Wah. Jadi meja dan kursi ini merupakan saksi bahwa Dr. Jonas pernah menghadapi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa pada saat itu guys. Lalu yang selanjutnya, ada patung Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah patung Ki Hajar Dewantara. Dan ini gambar taman siswanya dulu ya, waktu Ki Hajar Dewantara mengajar. Tuh. Oke, bisa dibaca. Alright. Lalu ini ada patung Raden Ajeng Kartini. Ini penjelasan Raden Ajeng Kartininya. Lalu selanjutnya ada kelas Topia. Tuh guys, ini adalah kelas-kelas kegiatan belajar dalam kelas Topia dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12.30. Waktu belajar untuk setiap mata pelajaran 50 menit guys. Dilanjutkan dengan waktu istirahat selama 10 menit. Untuk mempersiapkan materi pelajaran berikutnya pada pukul 8 sampai dengan pukul 10 pelajar kembali memasuki ruang kelas. Mereka belajar bersama di bawah pengawasan guru, pendamping. Ujian mata pelajaran dilakukan secara lisan langsung guys, tertulis dan praktek dengan rentang nilai 1 sampai dengan 10. Jadi nilai di bawah 5. Jadi 5 adalah KKM-nya guys. Tuh pengajarnya. Jadi dia kayak bertanya-tanya gitu ya patungnya. Oke. Ini ada pengurus Budi Utomo yang ini tuh sebagai ketua pengurusan, ketua masuk Stopianya. Lalu yang ini wakil ketuanya, yang ini sekretaris, yang ini sekretaris 2, lalu yang ini bendahara, dan ini sebagai wakil komisarisnya guys. Ini juga sebagai komisaris juga nih. Jadi komisarisnya ada 2. Ada komisarisnya, jadi ada 4 ya guys ya. Yang ini sama ini juga. Jadi kalau ketuanya tuh langsung R. Sutomo guys. Politik etisnya nih, penjelasan tentang politik etis pada 17 September. Ratu Wilhelmina menegaskan bahwa kerajaan Belanda mempunyai hutang budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Hindia Belanda melalui yang pertama ada irigasi, yang kedua ada imigrasi, dan yang ketiga ada edukasi untuk masyarakat. Lalu di selanjutnya ada tokoh-tokoh politik etisnya nih, ada Eduard Louis Dekker, terus yang kedua ada Konrad Theodor van Deventer. Lalu penyimpangan politik etisnya itu menyimpang jauh dari usaha menyejahterakan rakyat ternyata, karena dalam praktiknya diarahkan demi mendatangkan keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda. Yang saluran irigasi dibangun untuk perkebunan, pemindahan pendudukan dilaksanakan demi memenuhi tenaga buruh pada perkebunan. Lalu di sebelahnya ada ini nih, jadi ini adalah pendidikan di masa Hindia Belanda guys. Tuh.
Jadi pendidikan pada masa Hindia Belanda itu bersifat diskriminatif karena mengutamakan golongan tertentu. Sementara anak-anak Bumi Putra diabaikan kecuali yang berlatar belakang bangsawan. Jadi yang bangsawan tuh lebih diutamakan, guys. Lalu ini munculnya elit baru. Yang kebijakan politik etisnya yang dinilai menguntungkan adalah edukasi doang, guys, karena rakyat diberi kesempatan menyekolahkan anaknya. Terbukanya kesempatan mendapat pendidikan melahirkan golongan elit baru, yaitu kelompok masyarakat terdidik yang diangkat menjadi pegawai pemerintah, guys. Jadi dia dididik lalu diangkat menjadi sama elit itu menjadi pegawai pemerintah, guys. Dan selanjutnya ini adalah rapot taman siswanya. Taman Siswa Scott Report Perguruan Nasional Taman Siswa pada hari itu. Wih, tulisannya lama banget ya. Lalu ini adalah ada sabak dan grip. Jadi alat tulis zaman dulu itu kayak gini, guys. Namanya sabak dan grip, yaitu alat tulis yang pernah digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sabak berfungsi seperti buku tulis untuk menulis. Jadi ini rapotnya pada zaman dulu. Jadi selanjutnya ini adalah ruang asrama Stopia. Tuh, guys. Wih, banyak juga kasar, guys. Asramanya gede juga, luas. Jadi pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School Tot Opleiding for Inlandse Artsen Stopia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra, guys. Tuh. Wih, itu ada patung-patung. Ceritanya dia lagi kayak berbincang-bincang gitu ya. Wih. Guys, kita udah kembali lagi ke depannya tuh. Wih, sejarah gedung Stopianya tuh, blok-bloknya juga. Nah, kita mau next selanjutnya nih ke Museum Sumpah Pemuda. Oke. Di sini ada sinematik dari ceritanya, dari dijaga. Pemuda Jakarta 27 atau 28 Oktober 1928. Nah, sekarang kita ada di Kongres Bahasa Indonesia. Oke. Kongres Bahasa Indonesia pertama digelar pada 25 Juni 1938. Kongres ini dilaksanakan di gedung Wedarjo Suswono selaku penggagas utama Kongres Bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan belum memiliki pedoman yang baik dan benar. Akibatnya bahasa Indonesia yang digunakan beberapa surat kabar tampak masih kacau. Di samping itu kita belum nyoba ini loh. Nah, di sini ada sabuk Hizbul Watan dan celana pandu seragam KBI. Nah, di sini ada kotak PPK. Di sini juga ada bendera Info. Di sini ada tanda tingkatan KBI dan tanda pengenal kepanduan Muhammadiyah. Di sini ada pisau belati KBI, buku catatan KBI, duk KBI warna merah putih, duk dan dasi Hizbun Wata warna hijau. Oke, di sini kita akan menjelaskan Indonesia Muda atau Indonesia Muda. Indonesia didirikan melalui kongres yang diselenggarakan pada 30 Desember 1930 hingga 2 Januari 1931. Kongres ini tersebut dilaksanakan di gedung pertemuan Projo, Solo. Keputusan yang didapat dari kongres tersebut adalah peleburan berbagai organisasi kedaerahan ke dalam satu wadah Indonesia Muda. Organisasi-organisasi tersebut yang diputuskan untuk menggabungkan diri ke dalam Indonesia Muda, yaitu Jong Java, Jong Sumatera Pun, Poi Pemuda Indonesia, Jong Kelempes, dan Sekal Poera. Tujuan Indonesia Muda adalah perkara rasa persatuan di kalangan pelajar sebagai salah satu bangsa dan satu tanah air. Lanjutan dari Indonesia Muda, kepanduan. Antara 1928 hingga 1935, organisasi kepanduan baik yang berdasarkan kebangsaan atau keagamaan semakin banyak. Kepanduan yang berdasarkan asas kebangsaan antara lain Pandu Indonesia, Event Organisasi Pasundan POP, dan Pandu Kesultanan PK. Sedangkan yang berdasarkan asas keagamaan itu Pandu Ansor Al-Watani,
Hizbul Waton HW, Kepanduan Islam Indonesia KII, Islam Diske Pathfinder Organisasi IPO, Tridharma Kristen dan Kepanduan Asas Katolik Indonesia KAKI. Setelah kemerdekaan pada 28 Desember 1945 di Solo didirikan organisasi kepanduan tunggal yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia. Namun pada masa demokrasi liberal kembali bermunculan berbagai organisasi kepanduan seperti HW, SIAP, Pandu Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Ansor, KBI, dan berbagai macam kepanduan yang jumlahnya mencapai 100 lebih. Sebagian besar organisasi tersebut tergabung dalam 3 federasi yaitu IPINDO. Ikatan Pandu Indonesia berdiri 13 September 1991. POPPINDO, Satuan Organisasi Pandu Putri Indonesia berdiri 1994 dan PKPI, Satuan Putri Indonesia. Pada 9 Maret 1991, Presiden Soekarno menginstruksikan seluruh organisasi kepanduan dilebur ke dalam satu wadah yang disebut Pramuka. Kemudian pada 12 Agustus 1991 dilakukan pelantikan Majelis Pemilihan Nasional Warnas dan Warnari di Istana Negara. Selanjutnya tinggal 12 Agustus dikenal sebagai Hari Pramuka. Dan di sini kita ada di ruangan yang banyak Pak. Nah, di sini ada penjelasan dari Jong Java. Jong Java atau sebelumnya dikenal dengan nama Trikoro Darmo, didirikan oleh Satiman Wirjosanjojo Kadarman dan Suedarno pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Jong Java adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa, termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Java, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jong Java, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Satiman Wirjosanjojo kemudian menjadi ketua Jong Java. Wong Sonegoro sebagai sekretaris dan Kulitomo sebagai bendara. Beberapa anggota Jong Java adalah antara lain Moeslich. Dan di sini ada bendera-bendera dari Sakti Widi. Jaki ya, Wanti Jaki. Bendera Bantai kan. Jadi di ruangan selanjutnya ini ada 5 masa Sumpah Pemuda. Yang pertama 1991 ada politik etis yang digagas oleh Maulana Edo tahun 1998 berdiri di Indonesia baru masuk media. Terus selanjutnya 1912 jadi Syarikat Islam Muhammadiyah dalam Masjid Hati. Jadi 1917 sampai 1918 ada Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Batak, dan orang-orang suku Indonesia lahir organisasi pemuda seperti ini. Dan ini adalah masa Sumpah Pemuda oleh dia sendiri. Oke, itu tadi beberapa gedung di museum ini. Maestro sang Mang Ucup guys. Wes. Jangan ditutupin rekamannya. Ditaruh kan sama Master Ucup. Oke guys, jadi kita ini udah sampai di Museum Proklamasi. Widih, ada siapa ini guys? Wah, gambarnya kurang terlalu jelas. Mari kita deketin. Wih, ini Hermanus Joel Ngantung. Di sini ada prolog, yaitu kemerdekaan. Jadi dia ini pernah bercermin sambil menggambar guys. Bagi bangsa Indonesia. Namun perjuangan pertahanan. Nah ini yang pertama, kami ingin merdeka. Jadi tulisannya perumusan naskah proklamasi merupakan simbol kebinekaan. Oke, ini banyak lukisan-lukisan dari Ini lukisan-lukisan orang zaman dulu tuh guys. Wis. Gua ke gedung sebelah ya. Hati-hati Ucup, tersasar di dunia kaca guys. Dunia kaca. Pusing ini, saya mikir saya bukan orang kaca. Depan saya bukan kaca, walaupun tadi kaca juga. Oh, oke. Oke, di sini ada anggota kabinet pertama. Oke. Republik Indonesia pada September 1945 sekaligus diadakan konferensi pers tampak rombongan presiden, wakil presiden dan anggota kementerian ini gambar. Oke. Ini juga nih ada gambar kabinet pertama, konferensi pers pembentukan kabinet pertama yang dihadiri pada warga asing
wartawan asing 2 September 1945 Iteras Kapten Soekarno. Ya buat zaman dulu ya buat di rumah nih di Jalan Gang Santi nomor 56 teknisnya lah ya kan. Udah terbuka lagi lukisan mana? Ah ini lukisan yang tadi tuh yang bapak lagi pegang panah. Oke. Jadi ini lukisannya tuh guys. Tuh ada di dalam ini tuh. Mana? Ini ada gambar pertemuan Karno dengan Hasan Maeda. Maeda di terus sekitar 10 malam sebelum datangnya SD Blok sih. Ini sama sekali ini oleh Jepang kayaknya. Maeda mengucapkan pesan menyelesaikan pemerintahan militer Jepang kepada rumah datangnya SD Blok agar memenuhinya. Kemudian mereka dengan Maeda dan Miyoshisu Kiro berangkat ke Seikan dan bertemu dengan mayat Jenderal Nishimura Otoshi. Mayat Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak membantu karena telah ada kesalahan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Dia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Achmat Suwarjo juga kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2.30. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan menginformasikan kepada Indonesia sekarang juga. Mereka tercampur tangan dan mengundurkan diri setelah di atas. Maeda itu orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Ini ada perumusan proklamasi. Bung Karno masih Barjo memasuki ruang makan mereka. Setelah itu mulai persiapan daftar naskah proklamasi. Sedangkan Bung Karno dan Hatta sama Suwarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Setelah itu diberi judul proklamasi. Dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua disampaikan oleh Bung Hatta merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesai dengan konsep naskah agar pertukaran pendapat dalam pengurusan. Setelah itu selesai naskah tersebut dibawa ke Rambi Muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Halo guys, jadi di sini ada yang namanya pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Achmat Suwarjo dibawa ke Serambi Muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan dan telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sudah itu, beliau bertanya pada para hadirin, setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pernyataan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita, semua yang ada di sini harus menandatangani naskah, cukup 2 orang saja menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usul itu pun diterima hadirin dengan tepuk tangan dan berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan satu menit untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. After the audience certificate drafted by Bung Karno and Hatta and Suwarjo, Bung Karno ordered Syed Malik to type the accompanied by MDR type in the room Syed Malik change 3 words, tempo. The document of Indonesia, ini adalah Indonesia. He also changed the Inggris. After his So Inggris dia, guys. text was signed by Bung Karno So Inggris. on the piano by the stairs.